Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan Fasagila. Jadi seperti biasa, saya akan em, membawakan poem berjudulkan Rim. Eh, untuk konteks, jadi poemnya tentang em, seorang gadis berusia 3 tahun dari Palestina yang meninggal ya sayangnya. Dan ini tuh poem tentang dia gitu, berjudulkan tentang dia, temanya tentang anak tersebut gitu. Saya kurang tahu siapa yang menulis ya. Dari beritanya sih ini tentang beberapa baru, ini recent ya, lumayan baru ya, agak baru ya, masih fresh gitu beritanya. Em, saya kurang tahu siapa yang menuliskan poem ini. Mungkin ini yang menuliskan adalah kakeknya dia, karena kalau anda melihat berita ya, kakeknya yang mungkin tersisa ya, kakeknya. Jadi mungkin dituliskan oleh kakeknya, tapi saya kurang bisa em, mencari ya dari mana pomnya gitu. Baik, jadi saya akan bacakan dulu, habis itu seperti biasa akan saya jelaskan gitu. Oke, saya akan matikan saja kamera. Lalu akan saya baik. Rim. In a garden of stones, a name etched deep, a young Rim in eternal sleep. She fell not to the ground to wither away, but soared above where angels stay. Amidst the whispers of the world's great sigh, she is a testament of truths that will never die. For though the earth has swallowed its bitter tears, heaven counts her laughter through the years. Her spirit, a beacon that time cannot erase, a symbol of hope for the human race. In the darkest of nights, she is the brightest star, a reminder that justice isn't far. Trust in the wisdom that governs the skies. For every wrong, the Creator replies in His grand design, where love is the seed. Rim's story is the flower, not the weed. Let her name be the chat that brings forth the dawn, a vow that from tragedy hope is born, and in each heart let faith be stirred, trusting in the justice of His word. So here's to Rim, a young girl's tale. Her spirit is shaped in life's vast gale. May her memory guide us to a better world where peace's wings are forever unfurled. Oke, jadi
Itu tadi saya bacakan. Sekarang meaningnya. Oke, meaning. Jadi mulai dari yang awal ya, kayak meaning. Menurut saya apa ini? Jadi dari pertama dan kedua ini ada hubungannya, menurut eh, saya di sini, em, bahwa Garden of Stones ini em, kuburan gitu kan. Tetapi sebetulnya bisa juga diartikan sebagai kayak reruntuhan rumah-rumah gitu kan. Soalnya kan ya seperti kita lihat saat ini di Palestina sana pada runtuh semua gitu, semua infrastruktur apa segala macam. Dan ya seperti runtuhan Garden of Stone. Tetapi yang bikin saya mikir ini kuburan tuh karena yang kedua ini, a name etched deep. Jadi terukir nama, sebuah nama. Jadi tentunya kan masa di runtuhan tuh ada nama seseorang gitu kan, di runtuhan, di rubble gitu, masa ada nama gitu kan. Jadi saya mikir ya yang satu-satunya batu yang terukir nama itu ya kuburan, apalagi kalau bukan gitu kan. Jadi yang tentu saja yang mengkonfirmasi dia yang Rim, sayangnya Rim ini meninggal karena ini intranasib, tidur selamanya. Oke. Um, Lalu she fell not to the ground, to wither away. Di sini bahwa dibilang bahwa um, Rim ini dia bukan jatuh ke tanah untuk membusuk ya, kemudian kan ya mayat membusuk kan meninggal, tapi dia bukan begitu. Tapi dia ini soared above, dia seperti eh, terbang gitu ke atas gitu, ke tempat yang dimana em, malaikat-malaikat ya tinggal di situ gitu kan. Dia mengatakan bahwa Rim ini bukan em, meninggal lalu membusuk, tapi dia dia naik ke atas dan pergi ke surga gitu, ke tempat yang dimana ada angels tentunya. Lalu selanjutnya, amidst the whispers of the world's great sigh, I say is a testament of truth that will never die. Jadi di antara ya dari saat berita ini keluar itu ya tentang kematiannya gadis berusia 3 tahun ini ya, di beritanya, tentu banyak betul bereaksi dari eh, orang-orang di internet gitu kan. Tentunya banyak sekali yang sedih sekali atas kematiannya gadis ini ya, karena ya 3 tahun nih gimana ya. Em, ya makanya dibilang sini whispers amidst, di antara whispers of the world great sigh, di antara whispers, bisikan dari great sigh ini menandakan kayak ya seluruh dunia itu sedih gitu. Great sigh seperti menghembuskan nafas gitu. um, she is, jadi ya kisahnya ini, kejadian kematiannya ini adalah sebagai bukti kebenaran atas atas kebenaran tindak genosida Israel, yang dimana kebenarannya tidak akan pernah mati karena ini bakal selamanya diingat gitu dalam buku sejarah atau pokoknya dalam history of humanity gitu. Jadi tidak akan pernah hilang ini berita ini, sudah bukti nyata ini. Lalu selanjutnya, for though the earth has swallowed its bitter tears, heaven counts their laughter through the years. Saya jujur saja, sini saya lumayan bingung ya. Apa ini maksudnya? Mungkin di sini maksudnya itu orang-orang di bumi, the earth, itu menelan tangisannya ya, berarti yang di bumi itu pada bersedih, sedangkan saat di surga, jadi sekeliling di surga itu, surga menghitung tawanya bertahun-tahun gitu kan, through years. Jadi kayak em, yang di surga ini seperti diantara menyoraki dia atau kayak menyoraki karena masuk surga gitu kan, itu seperti meng-welcome gitu kan. Atau juga bisa surga itu apa ya, membuat dia bahagia gitu kan, karena kan counselor laughter, kita ada laughter di sini, mungkin dia bahagia di surga gitu, bisa juga gitu. Di antara dua itu saya kurang pasti juga. Selanjutnya, her spirit a beacon that time cannot erase, a symbol of hope for the human race. Jadi jiwanya ini ya, spiritnya ini ya adalah sebuah beacon tuh, saya diartikan bahasa Indonesia dalam mercusuar yang dimana tidak bisa
hilang atau terhapus oleh waktu. Jadi itu bakal selalu teringat gitu bahwa jiwanya Rim ini adalah sebuah seperti arahan gitu, sebagai arahan, sebagai symbol of hope di sini ya, mengarah pada symbol of hope gitu, seperti mercusuar harapan, simbol dari harapan untuk umat manusia gitu. Lalu selanjutnya, in the darkest of nights, she is the brightest star, a reminder that justice isn't far. Dalam kegelapan malam, jadi di dalam kegelapan ini mungkin ini berusaha punya deeper meaning, dimana mungkin darkest of nights ini bisa diartikan bahwa masa-masa kelam di Palestina ya, di Palestina saat ini, yang dimana ya terus kan rudal, tembakin, mau pagi mau siang sore malam mereka selalu diserang gitu kan, diinvasi, dibunuh. Jadi ya ini maksud dari darkest of nights ya, waktu-waktu gelap seperti malam. She is the brightest star. Jadi itu seperti Rim ini karakternya dia itu seperti matahari yang bersinar cerah gitu, seperti bintang gitu di antara semua kegelapan ini gitu. Jadi itu sebuah reminder, sebuah pengingat bahwa justice ya, keadilan tidak jauh. Lalu ini ada hubungannya dengan yang selanjutnya sepertinya, justice in fire, trust in the wisdom that govern the sky. Jadi di sini poetnya mengatakan untuk percaya kepada wisdom, pada kebijakan yang berkuasa atas langit. Jadi membahas tentang Tuhan di sini ya. Jadi, maka di ini membahas tentang Tuhan, 3 lain ini. Untuk semua kesalahan, the creator replies. Ya, sang pencipta akan membalas semua hal-hal, semua kesalahan, semua perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang atau kaum tertentu gitu akan dapat balasan gitu. Ini grand design dalam rancangannya, dalam desain agungnya, where love is the seed. Saya jujur aja saya bingung sini. Maksudnya grand design dan revisi apa? Saya bingung sebetulnya. Kalau saya harus bikin koneksi, mungkin artinya itu Tuhan tuh dalam ciptaan Tuhan yang dimana Tuhan menciptakan cinta sebagai biji, sebagai benih gitu, sebagai benih. Kisahnya Rim ini tuh adalah sebuah bunga yang muncul dari hasil dari cinta itu gitu, sebuah bunga. Jadi bukan weed itu kan seperti rumput-rumput hama gitu, taman-taman hama gitu kan, yang dimana tentunya hama itu kan sesuatu yang negatif, yang merugikan seseorang, sedangkan Rim ini tidak. Kisah ini sebagai bunga gitu, maka dibilang sebagai symbol of hope. Jadi sebagai ya seperti sesuatu yang indah gitu kan kisahnya Rim ini itu, walaupun dia baru berusia 3 tahun. Lalu selanjutnya, let her name be the chant that brings forth the dawn, a vow that from tragedy hope is born. Biarkan namanya Rim ini, menjadi chant. Chant ini kalau chant itu, kalau artiannya dalam bahasa Indonesia itu nyanyian gitu. Pokoknya itu seperti sebuah kata-kata yang disebut. Saya ini Indonesia nggak punya bahasa seperti itu ya. Sebuah seperti frasa tertentu yang disebut-sebut saat seseorang saat dilakukan bersama gitu, saat seorang melakukan suatu hal gitu, mungkin untuk menambah emosi atau menambah perasaan gitu kan, atau menambah semangat, terserah sih gitu, channel seperti itu. Brings forth the dawn, jadi namanya ini dijadikan sebagai chant tadi, untuk membawa perubahan. The dawn itu kan terbit kan, matahari terbit kan, jadi untuk sesuatu yang baru gitu kan. A vow, sebuah sumpah dari tragedi ya, kematiannya tragedi, yang dimana harapan terlahir. Jadi dari kematian Rim ini tuh justru muncullah harapan gitu. And in each heart, di setiap hati yang menyaksikan berita ini, setiap hati, let faith be stirred. Biarkan kepercayaan atau iman
itu tergoyah atau teraduk gitu, tidak tenang gitu. Jadi mungkin ini maksudnya adalah em, dalam setiap hati, setiap yang mendengarkan berita Rim ini ya, mungkin ada, ya tentu saja yang mendengarkan juga tidak hanya orang-orang yang mensupport Palestina ya, tentunya pasti orang-orang yang mensupport Israel juga mendengar berita ini. Nah jadi dari kisahnya ini, di beritanya ini, mereka tuh mulai terguncang gitu kepercayaannya. Mereka percaya bahwa Israel tuh benar gitu kan. Jadi dengan di berita ini mereka mulai skeptis dengan em, kepercayaan mereka sendiri, kayak apa iya Israel betul, kalau memang betul terus kenapa anak 3 tahun ini dibunuh, yang nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak bisa meng-defend, tidak bisa apa gitu kan, kenapa dibunuh gitu kan. Jadi tergoyah gitu, teraduk gitu mereka kepercayaannya. Lalu selanjutnya, trusting in the justice of his word, mempercayai dalam keadilan dari kata-katanya. Dia sekali lagi dibilang sini percaya kepada um, keadilan Tuhan ya, keadilan Tuhan bahwa semua akan terbalaskan. Um, Lalu selanjutnya, Sohiri Surim. Jadi Heroes itu mungkin ya, dalam anggapan pemahaman saya, Heroes ini adalah poem ini ya, a young girl's tale, kisah ya gadis muda. Her spirit is shaped in life's fast gale. Jadi jiwa itu seperti bagaikan kapal di dalam badai kehidupan gitu. Ya, fast gale itu artinya kan badai kan, badai. Life itu kehidupan. Jadi ya mungkin dimaksud badai kehidupan di situ karena dalam hidup ini banyak sekali tragedi-tragedi, tragedi-tragedi, hal-hal seperti ini dalam peperangan apa gitu ya. Sebenarnya dinamakan badai, kan badai itu seperti mencekam, seperti menakutkan gitu kan. Jadi mungkin 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 saja mungkin seperti itu, dan jiwanya Rimina itu bagaikan kapal gitu yang menerjang badai-badai ini gitu. Lalu selanjutnya, may her memory guide us to a better world where pieces things are forever unfurled. Biarkan biarkan kenangannya mengarahkan kita semua, ya kita semua, ke dunia yang lebih baik. Jadi biarkan kenangan atas kematiannya ini, berita ini sebagai petunjuk ya, bahwa ya tentang tentang kejahatan yang sedang terjadi saat ini gitu, yang dimana karena kita tahu bahwa ini sesuatu yang salah, sebuah kejahatan, kita tidak melakukannya, kita mempelajari kesalahan dari masa lalu gitu, bukan malah melakukannya. Seperti Israel sudah tahu Hitler salah malah mereka lakukan, kan salah itu namanya gitu, yang dimana bisa membuat kita better world gitu, ke dunia yang lebih baik, where peace wings. Jadi dia menyatakan sini bahwa peace, kedamaian itu seperti memiliki sayap, are forever unfurled. Jadi dengan dunia yang lebih baik ya, tentu saja kedamaian itu seperti burung sini mungkin ya, seperti burung yang dimana sayapnya itu selamanya ter selamanya dibentangkan gitu. Ya, menurut saya begitu saya maksud dari poem ini. Thank you for listening ya. Ya, saya sampai situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.